Di sebuah sekolah, kita diperlihatkan dengan suasana belajar yang sangat wadidaw, di mana Pak Guru sedang fokus mengajar, tapi semua muridnya tertidur pulas. Entah sekolah macam apa ini, tapi yang jelas hanya ada satu murid yang fokus menyimak Pak Guru. Tidak hanya fokus, dia bahkan menulis setiap perkataan beliau tanpa ada yang terlewat. Murid ini adalah Yun Gamin, anak kelas 10 yang terkenal sangat rajin. Tapi walaupun terlihat rajin dan pintar, Gamin sebenarnya sangatlah blow on, lebih blow on daripada semua orang blow on yang kalian kenal. Sejak kecil dia tumbuh di keluarga kaya dan berpendidikan. Namun entah kenapa otaknya rada sengklek. Padahal dari SD dia selalu rajin belajar sampai ikutan les di berbagai tempat. Tapi dia selalu berakhir jadi salah satu murid paling bodoh di kelas, bahkan di sekolahnya. Saat SMP dia pernah menduduki peringkat 279 dari 280 siswa. Sekeras apapun dia belajar dan berusaha, hasilnya selalu mengecewakan sampai membuatnya stres. Sebab Gamin tidak akan bisa kuliah kalau nilainya jeblok terus. Hingga pada suatu hari dia mendengar teman SMP-nya membicarakan tentang sekolah bernama STM Yusung, dan menurut kabar murid dari sekolah itu bisa kuliah lewat jalur khusus. Mendengar hal tersebut, Gamin pun langsung tertarik. Dengan semangat, Gamin akhirnya pindah dari sekolah umum ke STM Yusung. Namun tanpa dia sangka, ternyata sekolah ini bukanlah tempat belajar tapi tempat pertumpahan darah. Di hari pertamanya, Gamin berpenampilan rapi dengan kacamata dan seragamnya. Namun 80% murid di sini berpakaian seenak jidatnya sendiri. Oleh karenanya, Gamin pun jadi bahan hinaan. Di STM Yusung yang dipenuhi anak-anak Badung, Gamin percaya diri bisa mendapat peringkat yang tinggi. Namun ternyata dia tetap mendapat ranking kedua dari bawah. Bahkan di sekolah yang bobrok pun dia masih on. Tapi meski begitu, Gamin masih memiliki semangat belajar. Oleh karena itu, dia mengajak murid bernama Sehyun untuk belajar bersama. Namun belum sempat setuju, Sehyun tiba-tiba diajak gelut oleh murid lain. Ternyata STM Yusung jauh lebih parah daripada STM di Konoha, karena di sini mereka punya aplikasi khusus untuk menilai ranking kekuatan semua murid. Dan agar bisa naik terus, para murid harus push rank dengan saling mengalahkan satu sama lain. Tak lama kemudian para murid dipaksa duduk lagi karena ada guru honorer baru yang bernama Lee Han Kyung. Rupanya guru tersebut adalah tutor les Gamin saat masih SMP. Gamin pun heran kenapa Bu Guru Lee mau masuk ke sekolah iblis tersebut. Dan sesuai dugaan, Bu Guru Lee harus menghadapi cobaan di hari pertamanya, di mana Hyonu, si murid paling brutal di kelas, langsung melemparnya dengan es teh. Tidak hanya itu, dia juga menghajar murid yang kentut saat dirinya sedang tidur. Lalu saat jam istirahat, Bu Guru Lee dibuat terkejut bukan main karena semua murid ngudut dengan santainya. Dia pun bingung harus bagaimana lagi. Tak berselang lama, Gamin menghampirinya untuk bertanya kenapa guru sebagus dia mau ngajar di sini. Namun Bu Guru Lee tidak mau membahasnya. Dia malah bertanya balik kenapa Gamin, si anak baik, mau sekolah di sini. Tentu saja satu-satunya alasan adalah karena dia ingin masuk kuliah lewat jalur khusus. Oleh karena itu, dia terus mengikuti Sehyun kemanapun dia pergi. Dia terus membujuknya untuk belajar bersama walaupun Sehyun selalu menolak. Merasa muak, Sehyun akhirnya mau mengajari Gamin. Di sini dia menjelaskan sebuah latihan soal matematika, tapi meski sudah dijelaskan pakai bahasa bayi, Gamin tetap plongak-plongok. 여기부터인가? Meski tolol, Gamin tidak kapok untuk belajar, dan untuk mendukung perkembangannya, dia ingin membuat kelompok belajar alias study group bersama Sehyun. Akan tetapi hal itu sangatlah mustahil. Pertama, yang niat belajar di STM Yusung hanyalah Gamin seorang. Dan kedua, sekolah ini dikuasai oleh murid kelas 11 bernama Pi Hanul yang membuat mereka tidak fokus belajar. Hanul sendiri merupakan anak tunggal dari bos besar dari geng Yeonbaek. Dia juga adalah orang yang menciptakan aplikasi ranking kekuatan. Dan semenjak kedatangannya, para murid selalu baku hantam karena bagi mereka yang mencapai ranking tinggi akan langsung direkrut oleh geng Yeonbaek. Ironisnya, Hanul adalah orang terpintar di sekolah tersebut, bahkan selalu mendapat penghargaan. Namun di balik kepintarannya ada kelakuan dajjal. Oleh karena itu, Sehyun menolak permintaan Gamin demi melindungi nyawanya sendiri. Di lain pihak, Bu Guru Lee sedang menghadap ke wakil kepala sekolah yang kita sebut saja Pak Mul. Intinya, dia memohon agar beliau mau menindak murid-murid Badung dan melarang mereka untuk ngudut. Namun Pak Mul ternyata
ternyata sama saja. Dia dan semua guru di sana tidak berani mengusik para murid, bukan karena mereka badung, tapi karena takut dengan geng Yeonbaek. Sementara itu, Sehyun sedang cuci muka di toilet tapi tidak sengaja menghalangi jalan Hyunwoo, yang tentu saja Hyunwoo langsung menyeretnya ke gudang dan menghajarnya habis-habisan. Info aja lagi nih dari gue, Hyunwoo menduduki ranking 1 terkuat di angkatan kelas 10, sedangkan Sehyun cuma ada di posisi 171. Jadi sudah pasti dia akan menjadi samsak berjalan. Di waktu yang sama, Bu Guru Lee sedang membuang tong yang dijadikan asbak oleh para murid. Namun dia sangat terkejut ketika tidak sengaja melihat Hyunwoo yang sedang menyiksa Sehyun. 선생님! Saat dia ingin menyelamatkannya, Gamin tiba-tiba datang dan menghentikannya. Beberapa saat kemudian dia muncul dan menyemprotkan pemadam api. Kemudian dia membawa Sehyun ke tempat yang aman. Bukannya terima kasih, Sehyun malah marah-marah karena gara-gara tindakan Gamin dia justru akan semakin dibully. Ditambah lagi kalau Gamin ngotot ingin membuat studi grup, maka Hanul pasti akan menghabisinya. Setelah itu Sehyun menyuruh Gamin untuk jangan banyak bertingkah. Lalu saat mau masuk kelas dia lagi-lagi dihadang oleh Hyunwoo. Namun ketika Hyunwoo mau memukulnya dengan balok, tiba-tiba 나 진짜 몰라. tidak disangka-sangka Gamin mampu menumbangkan Hyunwoo hanya dengan satu pukulan saja. Ternyata di balik kebodohannya ada kekuatan besar yang tersimpan. Di sini akhirnya terungkap kalau Gamin menguasai teknik bela diri Jeet Kune Do. Dia sudah dilatih oleh pamannya sejak masih kecil. Namun alasannya belajar bela diri bukan untuk gelut, tapi agar tubuhnya selalu bugar sehingga dia bisa fokus belajar dan tidak pernah sakit. Gamin lantas kembali mengajak Sehyun membuat study group. Dengan imbalan dia akan terus melindunginya dari para pembuli. Namun lagi-lagi Sehyun menolaknya mentah-mentah. Sepulang dari sekolah, kita diperlihatkan dengan kehidupan Sehyun yang melarat. Dia tinggal di sebuah basement yang sempit dan bau pesing. Ditambah lagi, dia punya ayah yang kecanduan miras dan selalu marah-marah. Selain itu, dia juga dilarang kuliah karena buang-buang duit. Sehingga satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan menjadi kuli seperti ayahnya. 얼마 전에 현장 들어온 막내도 4년째 나왔대더라. 4년째. 좀 알았으니까 그만 좀 하면 안 돼요? 이 새끼가 어딨어 이게? Di waktu yang bersamaan, Gamin sedang merenungi kebodohannya di kamar. Di sini juga terungkap kalau saat SMP dia selalu dihina dan dijauhi oleh murid lain hanya karena dia ranking terbawah. Terlebih lagi dia ditolak masuk ke study group manapun karena otaknya dianggap tidak sampai. Dan inilah yang membuatnya terobsesi dengan study group. Untung saja Gamin masih memiliki ibu yang sangat menyayanginya. Tanpa sosok ibu, dia mungkin sudah mengakhiri hidupnya sejak lama. Keesokan harinya pihak sekolah akan kedatangan wakil komisaris dari yayasan. Dan untuk itu, para guru sibuk menutupi kenakalan murid dan salah satunya adalah dengan menyembunyikan tong yang sering dijadikan asbak. Di sini, Bu Guru terlihat kesulitan mengangkat salah satu tong. Beruntung, ada seorang murid bernama Gunyop yang membantunya. Bu Guru pun merasa senang karena masih ada murid baik di sekolah Dajjal ini. Di lain pihak, Gamin terkejut karena di kolong mejanya ada buku milik Sehyun. Ternyata, Sehyun memang berniat memberikan buku catatannya agar Gamin bisa belajar. Baginya, buku itu sudah tidak berguna karena setelah lulus nanti dia cuma akan jadi Proy. Gamin pun berterima kasih banyak. Namun saat itu juga Hyunwoo melemparnya dengan kursi lalu merebut buku tersebut. Rupanya Hyunwoo masih belum kapok dan ingin membalas kejadian kemarin. Awalnya Gamin tidak mau ada keributan, tapi saat Hyunwoo membakar buku milik Sehyun, dia langsung mengaktifkan mode brutal. Di sini, Gamin sama sekali belum mengeluarkan kemampuannya, namun Hyunwoo sudah kewalahan. Gamin lantas menyuruh Hyunwoo minta maaf pada Sehyun. Namun, anak badung ini menolak, yang tentu saja Gamin semakin murka dan kembali membrutal. Melihat Hyunwoo terkapar, semua murid langsung takjub sekaligus takut pada Gamin. Sementara itu, Sehyun merasa terharu karena ada yang membelanya. Di saat semua orang meremehkan dan menganggapnya pecundang, ada Gamin yang selalu mendukungnya. Dan setelah dipikir lagi, Sehyun akhirnya mau membuat study group bersama Gamin. Tapi tak lama kemudian, Pak Mul, Bu Guru, dan wakil komisaris datang. Mereka pun sangat marah karena pergelutan ini bisa semakin memperburuk citra STM Yusung yang sudah bobrok itu. Tapi sialnya, cuman Gamin yang dipanggil ke ruang BP.
WC karena Hyonu masih pingsan. Gamin terancam dikeluarkan karena melakukan kekerasan, padahal semua murid di sana juga melakukan kekerasan. Sebagai guru yang baik, Bu Guru Lee pun membela Gamin karena menurutnya Gamin melakukan itu demi melindungi Sehyun. Mendengar itu, Pak Mul tidak terima karena merasa dibantah. Namun, wakil komisaris justru membela Bu Guru dan pada akhirnya terungkap kalau Bu Guru Lee menduduki peringkat 1 saat tes CPNS. Tapi entah kenapa dia mengundurkan diri dan memilih ngajar di sekolah laknat ini. Kemudian, Bu Guru Lee mengajukan pembentukan study group agar para murid tertarik untuk belajar dan nantinya Gamin yang akan menjadi ketuanya. Tentu saja Pak Mul tidak setuju. Namun yang paling penting, wakil komisaris mendukung rencana tersebut. Di waktu yang sama, Hyonu diseret ke atap sekolah untuk dihukum oleh Hanul akibat kalah dari Gamin. Dari sini kita tahu sekejam apa sosok Hanul yang dianggap sebagai penguasa STM Yungsu. Keesokan harinya, Gamin bangun pagi dengan semangat lalu menjalankan rutinitasnya, di mana dia akan melatih fisiknya di taman sebelum ke sekolah. Dengan fisik yang bugar, dia akan lebih fokus dalam belajar. Sesampainya di sekolah, dia terlihat sangat antusias dan mengajak Sehyun untuk mencari anggota baru. 교육청이 인정한 스터디 그룹이라니까. Tapi sesuai aturan yang ada, study group harus punya minimal 5 anggota kalau mau disahkan. Oleh karena itu, Gamin dan Sehyun pun mulai menempelkan poster untuk mencari anggota baru. Di sisi lain, para murid kelas